Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Akbar Rizky dari SDIT Labror. Hari ini ikut aku yuk melihat kegiatan Ramadan di Masjid Al-Hidayah Selipi. Ini adalah Masjid Jami Al-Hidayah Selipi yang berada di Jalan G1, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Amin. Aku melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah sholat, aku membaca doa untuk diriku dan menyempatkan diri untuk tadarus Al-Quran hingga waktu kegiatan Ramadan di masjid tiba. Oh iya, kegiatan Ramadan di Masjid Al-Hidayah Selipi cukup banyak loh, yaitu buka puasa bersama, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, itikaf, kuliah subuh, kajian, bazar, santunan, zakat fitrah, hingga pada akhir Ramadan yaitu sholat Idul Fitri. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Ibrahim. Saya mau mewawancari Bapak sebentar ya seputar Ramadan di masjid ini. Ya, silakan. Nah, kalau Bapak sudah berapa lama menjadi pengurus masjid di sini, Pak? Kalau menjadi pengurus masjid sekarang ini sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun. Tapi sebelum-sebelumnya belum aja pengurus Masjid masjid. lain ya? Di masjid. Oh, masih sih. Ya, mungkin ini yang periode terakhir lah. Karena untuk kedepannya biar anak-anak muda yang Ya. Dan kedua, Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan saat Ramadan ini di masjid ini, Pak? Oh, banyak banget kegiatannya tuh. Yang pertama adalah sholat tarawih berjamaah. Kedua, buka puasa bersama pada masyarakat dan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Yang keempat, nanti kita akan adakan qiyamul lail 10 hari terakhir. Kemudian ada pengajian ba'da subuh setiap minggu pagi. Kemudian ada kajian setiap zuhur hari Selasa ba'da zuhur. Terus nanti akan ada buka puasa bersama seluruh tokoh masyarakat dan alim ulama. Kemudian memberi santunan kepada kaum duafa, fakir miskin, segala macam. Nah, kemudian sebelum Lebaran kita akan melakukan penyaluran zakat fitrah. Selanjutnya ditutup dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Banyak juga ya Pak. Oh, alhamdulillah. Tiap tahun seperti itu gitu ya. 3 Pak, apa sih yang membuat di Ramadan di sini tuh terasa istimewa di masjid ini? Oh, Ramadan itu kan memang spesial buat Islam ya. Keistimewaannya setiap amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya Allah. Dan yang tadinya sunnah itu menjadi wajib gitu, dinilai wajib sama Allah. Banyak sekali faedah-faedahnya. Makanya jangan sampai bulan Ramadan itu kita tidak bisa manfaatkan. Harus kita bisa manfaatkan. Misalnya tadarus Al-Quran, buka-bukaan belajar, kemudian sedekah, kemudian ngasih makan fakir miskin. Itu pahalanya jadi lipat gandakan di bulan suci. Di bulan lain nggak ada. Di bulan Ramadan tadi. Iya. Pertanyaan keempat Pak, apa saja Pak jadwal rutin di masjid ini saat bulan Ramadan ini?
jadwal rutinnya tuh yang tadi sebagian sudah disebutkan tuh. Misalnya yang tadinya kajian ba'da zuhur hanya 2 kali dalam sebulan, sekarang menjadi 4 kali dalam sebulan. Kemudian tiap malam tarawih itu diisi 2 kali berceramah, satu enggak 2 kali berceramah. Bahkan ini baru direvisi, itu ada 4 minggu berturut-turut ada penceramahnya. Banyak lagi yang lainnya. Itu semua jadwal rutin ya Pak? Rutin bener ya, buka puasa bersama Jil ya. Tuh kapasitasnya luar biasa. Kita buat 80 sampai 100 paket. Tapi udah beberapa hari yang lalu pesertanya belum di 100 orang, karena kan kantor-kantor sekeliling kita kan juga banyak yang nggak iya bener. Alhamdulillah berkat. Ya. Nomor 5 Pak, ada nggak Pak program khusus untuk anak-anak di masjid ini saat bulan Ramadan? Secara khusus memang tidak ada. Tidak ada, tapi dari jadwal yang sudah kita buat itu kebanyakan juga melibatkan anak-anak, secara langsung. Nanti pas saat belajar itu kita akan mengadakan buka puasa bersama, namun sebelumnya ada tampilan-tampilan dari anak-anak tuh, dari TK, dari PAUD. Jadi kalau kita selalu melibatkan anak-anak untuk iya biar anak-anak terbiasa dengan masjid. Tarawih juga banyak juga dikunjungi sama anak-anak, tarawih, sholat subuh gitu ya. Ya kedepannya memang kita mau bikin khusus untuk anak-anak, misalnya tadarus khusus untuk anak-anak gitu ya. Tidak terbiasa tadarus. Yang terjadi kalau selama ini kan yang tadarus bapak-bapaknya ya. Nah, kita mau buat itu tadarus buat anak-anak nanti kedepannya, biar anak-anak juga terbiasa baca Al-Quran. Dan kenapa? Menurut Bapak bagaimana sih untuk anak-anak di bulan Ramadan ini agar lebih aktif di masjid ini? Ya, sebenarnya memang harus dibuat khusus ya untuk anak-anak, sehingga anak-anak tuh bisa terbiasa datang ke masjid dan bisa memanfaatkan hari liburnya untuk bisa meningkatkan keimanannya untuk anak-anak. Nanti mungkin akan ada program khusus yang akan kita buat berkaitan dengan untuk anak-anak, karena kan anak-anak ini kan beda dengan orang-orang dewasa atau orang-orang tua ya. Jadi kita memang harus benar-benar mempersiapkan teori, mempersiapkan metodenya dengan sebaik-baiknya gitu, biar anak-anak itu merasa enggak, kalau ke masjid itu nggak pengen pulang gitu, betah gitu. Iya betah, agar ada sesuatu yang pengen dia di masjid. Nah, jadi jangan masuk keluar hanya ribut gitu. Tapi kalau dia datang ke masjid, dia cari sesuatu di masjid sebagai ilmunya dia ke depan, itu akan bagus. Nah itu yang nantinya akan kita buat ke depannya seperti itu. Harus dipersiapkan metodenya, persiapan lainnya yang menunjang untuk itu. Oh iya, pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan ketujuh, bagaimana sih persiapan terakhir untuk Idul Fitri setelah bulan Ramadan ini? Nah, kalau untuk persiapan untuk Idul Fitri seperti yang tadi saya sampaikan di awal, memang ini kita sudah konsep sedemikian rupa dari mulai awal Ramadan, saya sebutkan sampai akhirnya pelaksanaan Idul Fitri. Iya. Nah sekarang ini ada perbedaan dengan pelaksanaan Idul Fitri sebelumnya. Dari pelaksanaannya, dari koordinator lapangannya, dari orang-orang yang terlibat itu memang benar-benar sekarang kita melibatkan Karang Taruna, anak-anak muda, anak-anak yang potensial, agar mereka juga terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama gitu. Iya, bukan hanya orang dewasa. Bukan hanya orang kecil. Iya benar. Jadi karena kan masjid kita ini halamannya nggak begitu luas ya. Jadi jalan itu benar-benar harus dimanfaatkan, mana untuk kaum ibu-ibu, mana untuk bapak-bapak. Jadi nggak tumpang tindih begitu. Nah itu kita atur tuh sampai bikin garis segala macam. Untuk apa? Supaya jamaah itu nyaman, terutama ibu-ibu yang bawa anak segala macam, terus orang-orang yang dari luar banyak. Yang sudah itu di Masjid Al-Hidayah itu kurang lebih itu hampir 1.000 sampai 2.000 orang loh yang sholat. Sampai kau jalan sana. Iya, padahal persiapannya biasanya kalau makanan itu 100-200. Wah iya, kalau begitu Idul Fitri yang tadinya orang nggak sholat kan sholat juga ada. Anak-anak juga seneng gitu ya, segala macam. Nah kita udah siapkan itu. Artinya tinggal pelaksanaannya aja nih, mulai dari penataannya, mengatur waktunya, persiapan fasilitasnya. Insya Allah nggak ada masalah. Ya, sampai harus matang banget ya Pak. Oh iya bener.
kita siapkan semua, kita libatkan semua unsur stakeholder, kita libatkan semua masyarakat, Karang Taruna, remaja masjid, pengurus RW, pengurus yayasan, kita libatkan. Agar apa? Agar pelaksanaannya benar-benar maksimal. Iya, maksimal. Makasih Pak untuk wawancaranya ini ya. Semoga kedepannya saya bisa ikut-ikut untuk Amin. kelak saya bisa menjadi pengurus masjid. Amin ya Allah. Amin, ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya, semoga nanti kebaikan-kebaikan Bapak dan pengurus masjid lain, bahkan jamaah, dibalas kebaikannya dengan Allah, dan Amin. juga kebaikan-kebaikan yang barokah. Amin, amin ya Allah. Bapak ya, terima kasih ya Pak. Amin, Terima kasih, sama-sama. Pak. Semoga sukses ya, sehat selalu. Membantu persiapan buka puasa bersama. Buka puasa bersama, santunan yatim piatu, kuliah subuh, kajian Ramadan, bazar Ramadan, hingga sholat tarawih. Doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karuniamu. Amin. Sekian kegiatan Ramadan di Masjid Al-Hidayah Selipi. Semoga kedepannya semua teman-temanku bisa menikmati Ramadan di sini. Saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.